Ya, kembali lagi ke Isekai Auto. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah mobil yang cukup euforia ya di tahun ini, yakni Toyota All New Fortuner 2016. Kebetulan ini 2016 versi awal keluarnya Fortuner. Tipe VRZ, pada waktu itu paling tinggi VRZ. Benar-benar signifikan ya perubahannya dari Fortuner sebelumnya. Dari mukanya seperti ini, sangat modern. Di awal kelahirannya, ini menjadi mobil pertama ya yang produksi Indonesia yang LED-nya B-beam, ada DRL-nya juga. Meskipun sisanya kayak lampu sein maupun fog lamp-nya halogen. Desainnya ini kalau boleh jujur, keren sih, ganteng sih. Cuma overchrome buat saya. Setelah ini kan 2018 kalau nggak salah ya, keluar versi TRD kan, itu mulai di black chrome kan ininya. Ini kebetulan 2016-2017 itu paling tingginya VRZ. Kemudian di generasi ini juga Fortuner sudah menyembunyikan visor fluid ya di balik kap mesin. Kemudian intercoolernya yang sebelumnya kan VNT itu di atas mesin ya, sekarang intercooler pindah ke bawah. Cuman memang desainnya mulai agak kuno jika dibandingkan Fortuner yang baru yang facelift ini. Tapi masih sangat menggugah selera dan anehnya harganya mulai naik. Baiklah, kalau gitu mari kita lihat bagian samping pada mobil ini. Ya, ini bagian samping dari All New Fortuner ya. Pertama, perubahannya dari Old Fortuner ini udah pakai roof rail yang model rail ya. Kalau yang sebelumnya kan dia model bolong. Nih. Kemudian yang kedua, ciri khasnya yaitu ini, atapnya yang desainnya floating roof. Ini kalau misalnya mobil ini warna putih atau warna silver, kelihatan atap ini kayak melayang gitu. Dan ini garis chrome dari depan sampai belakang. Juga menjadi salah satu ciri khas Fortuner baru, sehingga mobil ini di kelasnya menurut saya paling cantik jika dilihat dari samping. Kemudian karena ini tipe VRZ, udah ada keyless entry dengan tombol di driver maupun di passenger. Dan di depan juga ada corner sensor ini. Ini velgnya bukan bawaan ya, ini saya ganti sendiri pakai NKRPF. Cuman bannya masih bawaan standar, yakni 265/60R18. Pakai Bridgestone Dweller. Dikasih juga udah standar ini full stepnya. Kalau Fortuner saya waktu beli ini belum dapat talang air. Kalau sekarang kan beli tipe varian GR maupun TRD Sportivo kan bawaannya udah dapat ya. Ini saya dulu belum dapat. Jadi ini nambah sendiri. Kemudian karena ini Fortuner awal-awal keluar 2016, dia masih rem tromol belakangnya. Kalau versi Improvement 2017 ke atas kan sudah rem cakram yang belakang ya. Sisanya sih masih sama yang dengan yang model baru. Kemudian kita lanjut bagian belakang. Ya, ini adalah tampilan belakang dari All New Fortuner. Pertama ini blackout ya, ini blackout. Jadi kalau misalnya mobil ini warnanya silver atau putih, ini kelihatan melayang ini atapnya. Kemudian upper spoiler ini bawaan dari Toyota standar udahan, plus Diamond stop lamp yang LED ini. Kemudian antenanya udah model shark fin, ada rear defogger. Kemudian ini screen-nya nyambung sampai ke ini ya, ke bodi sampingnya sampai depan sana. Dan ini Fortuner sekarang screen-nya panjang dari kiri sampai ke kanan, disertai dengan lampu LED bar yang menurut saya cantik banget, dua bilah gini ya. Namun sayangnya untuk lampu sein dan lampu mundurnya masih LED. Yang penting lampu sein harusnya LED ya, boleh enggak. Kemudian ini emblem-emblemnya VRZ pada tahun 2016 memang tipe ini paling mahal ya soalnya. Bahkan kata pihak Toyota sendiri VRZ adalah pengganti dari TRD Sportivo, padahal TRD Sportivo keluar lagi di 2017 kalau nggak salah. Kemudian ini desain bumpernya ada corner sensor, parkir sensor, dan ini apa ya, panel hitam yang memberi kesan SUV. Ini towing bar otomatis, ini variasi saja. Ada kamera mundur, dan sini lampu plat nomornya masih bohong biasa. Dan ini saya masih pakai setahun nggak salah udah mati, karena lampunya Fortuner kan nggak bisa dimatikan di lampu kecil atau auto. Jadi ini udah putus ini penyakitnya. Untuk buka bagasinya, ini udah elektrik. Waktu tahun 2016 dia pionir ya di kelasnya. Dan ada tombol keyless entry-nya juga di sini buat kunci bagasi. Nah, ini tombol untuk nutup bagasi, serta ini ada petunjuk untuk bagaimana cara menurunkan bagasi secara manual. Dan misalnya kita mau mengukur ketinggiannya, mau agak bawah sedikit atau mau mentok ke atas juga bisa. Kemudian ini dia bagasi dari Toyota Fortuner. Ini ada lubang untuk mengakses ban serep ya. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan dongkrak dan lain-lain. Ada juga soket 12 volt di sini. Kemudian yang saya nggak suka dari Fortuner ini, pelipatan jok bar setingginya masih mirip dengan generasi sebelumnya. 2 step ya. Nah, ini diangkat. Hanya saja kali ini yang all new udah ada pairnya, jadi lebih enteng dinaikkan, tapi tetap aja
Jika yang All Fortuner digantungkan ininya di sini, menghasilkan bunyi yang tidak nyaman, kecepatan tinggi, ini juga dipindah ke sini sekarang. Cuman kalau ini nggak rapat, lama-lama kendor, dia juga menghasilkan bunyi yang tidak nyaman juga di telinga. Harusnya ini ya ada improvement lain lah, karena di kelasnya kan sudah ada yang flat floor ya bagasinya. Ini nggak bisa flat floor, cuma gede ruangannya. Nah terus kemudian ini ada cover buat tutup panel besinya, ada 2 biji. Oke, mari kita sekarang ke sesi test drive All New Fortuner ini. Ya, kali ini kita akan membahas mesin dari All New Fortuner ini ya. Mesin baru, yakni 2GD FTV. Mesin yang sama persis digunakan oleh Innova Reborn, tapi versi yang di Fortuner ini 400 Nm ya, beda turbo dengan yang Innova Reborn. Spesifikasinya 2400, turun 100 cc dibanding 2KD, dan udah THC. Dan ini juga mesin ini intercoolernya udah nggak di atas, udah pindah sini di balik cover plastik ini, dan ukurannya lebih besar. Alhasil horsepower-nya naik ya dari 136 jadi 149 PS. Torsinya juga naik dari 350 Newton jadi 400 Nm. Ruang mesinnya juga udah dikasih peredap tebal, maupun firewall-nya juga tebal. Terus kemudian warnanya juga sewarna dengan body ya, bukan cat dasar. Rapi mesinnya, ada covernya juga, intake-nya juga tinggi untuk melawan banjir. Mesin baru ini cukup impresif ya, terutama di konsumsi bahan bakarnya. Meningkat jauh. Saya dulu pengguna Fortuner tahun 2010 sebelum membeli ini. Yang saya rasakan pertama adalah bahan bakar dieselnya cukup signifikan iritnya. Saya pemakaian normal nih, dalam kondisi normal mood ya, drive moodnya itu normal, bolak-balik ke kantor Surabaya, Sidoarjo gitu, bisa tembus 16 km per liter. Dan kalau pemakaian dalam kota, dia tembus 12,5 km per liter. Cukup irit penggunaannya. Ya, memang disarankan menggunakan bahan bakar yang diesel yang agak mahal ya, Dexlite atau Pertamina Dex. Tapi karena ini versi yang awal, yang masih Euro 2, dia masih boleh sebenarnya minum biosolar. Tapi ya, kalau saya pemakaian pribadi, saya pakai Dexlite sih. Kemudian di sini juga ada filter solar. Kalau pemakaian pakai biosolar, dulu waktu saya awal-awal Fortuner keluar kan belum banyak ya, Pertamina Dex maupun Dexlite di daerah Jawa Timur ini. Ini kilometer sekitar hampir 30.000, ada indikator di sana minta ganti filter solar. Saya ganti filter solarnya itu sekitar 500-600 ribuan kalau salah. Kemudian satu lagi ini yang harus diperhatikan, aki. Mobil mahal ya, maintenance-nya juga mahal ya. Ini salah satu yang cukup mahal itu akinya. Akinya ini tipenya khusus, bukan tipe sembarangan. Kalau kita pakai ampere yang sama dengan aki biasa, nggak sampai setahun udah mati dia. Saya pakai yang punyanya standarnya pabrikan langsung. Jadi harganya itu sekitar hampir 3 juta waktu saya beli tahun lalu itu. Cukup mahal akinya, padahal mengingat mobil ini belum start-stop engine ya. Kemudian apa lagi nih? Oh ya, ini satu lagi. Nggak tahu kenapa ya, selang ini bawaan dari pabriknya, selang buat washer fluid di sini putus. Saya komplain ke bengkel Astra, di kilometer 20.000, mobil ini masih baru ketika itu. Cuma dikasih isolasi double tip sama Astranya. Akhirnya saya beli sendiri ini selang-selang air, saya kabel tis. Terus ya sekarang ini berfungsi dengan normal. Tapi saya nggak tahu kalau pengguna Fortuner yang lain apakah mengalami hal yang sama seperti saya. Ya itu saja sih yang saya bisa jelaskan dari ruang mesin ini. Mari kita lanjut ke bagian interior. Ya, ini kita akan bahas interior dari All New Fortuner. Pertama ini, di door trimnya udah ada tweeter ya sebagai standar. Kemudian power window-nya all auto, tipe GR maupun tipe TRD Sportivo. Dan ininya kulit untuk tipe VRZ ke atas, bahannya warna coklat ini ya. Kemudian kita lihat dalamnya, sungguh mewah. Kemudian perbedaannya sangat signifikan dibanding All Fortuner. Kemudian pertama kita bahas setirnya dulu. Ini ada tombol MID. MID-nya cukup lengkap ya di Fortuner ini. Ada ini petunjuk pintunya lagi dibuka. Kemudian udah ada paddle shift, naik turunkan, dan lampunya sekarang auto. Namun ini nggak bisa dimatikan ya, adanya auto biasa. Setelah fog lamp-nya itu terintegrasi. Untuk washernya, wipernya belum auto, cuma udah intermittent, udah bisa diatur intermittennya. Dan kemudian airbag di sini ada 3 ya. Driver, penumpang, dan di bawah sini driver 1 udah ya otomatis keyless ya untuk tipe VRZ dan GR ke atas. Kemudian ada corner sensor, parking sensor,
Ini untuk mematikan power back door, dan ini untuk ketinggian serta menutup pintu bagasi belakang. Nah, kemudian ini dia kunci dari all new Fortuner, keyless ya, dan benar-benar ini kelihatannya mode floating roof serta garis chrome ini digambarkan jelas di kunci, menjadi ciri khas dari Toyota. Mari kita nyalakan mobilnya. Ada peringatan ya, cara menyalakan mesin. MID-nya ya, ada kilometer per liter, setelah isi bahan bakar itu ketemu 13 ini kombinasi. Kemudian jarak tempuh dengan solar segini bisa 500 kilo masihan. Ada ini juga konsumsi bahan bakar setelah mesin nyala. Indikator eco untuk menilai setiran Anda boros atau tidak. Ini dan lain-lain lah. Ini bisa diganti-ganti di pengaturan, bahasanya pun juga bisa diganti. Ini odometer ya, 76.000 ini sesuai saya beli sampai hingga sekarang ini pemakaian normal. Ada suhu 31 derajat. Ini ada modenya ya, eco mode, ini normal, ini power mode. Nah, kemudian mari kita nyalakan AC-nya dulu. Udah mode autonya ya, tapi untuk versi improvement yang improvement 2022 ya, sudah dual zone. Improvement 2021, mohon maaf, improvement 2021 yang facelift sudah dual zone, ini belum dual zone. Dan anehnya di Fortuner ini yang masih generasi pertama itu belum facelift ini bolong, bisa dibuat tempat naruh uang receh. Nah, sedangkan untuk improvement ini sudah nggak bolong ininya, diganti kotak-kotak gitu, saya nggak tahu untuk apa. Nah, ini seharusnya tempatnya 4-wheel drive, tapi karena tipe VRZ yang bukan 4x4 jadi kosong, dan belum ada belum ada stability control. Entertainmentnya ini belum Android Auto, belum Apple CarPlay, ya masih standarnya tahun 2016, tapi udah bisa Bluetooth tuh, dan bisa voice command juga. Sudah ada navigasinya juga. Kemudian ini ada emboss Fortuner, dan ini ada soft touch ya, nyaman kalau dipegang. Kemudian ini kalau dibuka, nah ini ada fungsi kulkas kecil ini, tapi kurang begitu dingin, tapi lumayan lah, bisa mendingan minuman Anda kalau nggak penuh isinya. Kemudian ini glove box sudah bisa dikunci, udah soft opening juga. Dan untuk sisi passenger juga ya, ini power window, dan di balik dashboard ini ada colokan kunci buat mematikan airbag depan. Karena kalau kita pasang kursi bayi kan airbag depannya harus dimatikan. Bisa dimatikan melalui dari sisi dashboard situ kalau dibuka pintunya. Nah, nanti ada indikatornya di sini. Ini passenger airbag ini on maupun off yang ini nanti. Ini kemudian desain dashboardnya. Dan di atas ini ada lampu yang udah LED ya, lampu baca ya, kanan kiri, serta tempat kacamata. Setiap front visor juga ada kaca dan lampunya, passenger maupun bagian sisi driver juga. Kemudian dapat TV nih, tapi resolusi TV-nya nggak baik, jelek ini. Yang ini kan udah HD nih kan anunya. Nah, ini belum HD nih, masih biasa. Nah, udah bisa nyala itu untuk signal. Kalau versi yang facelift improvement kan sudah ada ambient light-nya ya di sini ya. Ini belum ada. Terus juga spionnya belum auto dimming, karena yang versi facelift sudah auto dimming. Saya sukanya juga Fortuner ini lampu-lampunya udah warna ice blue ya, jadi favorit orang Indonesia ya, warnanya biru-biru mana gitu, keren deh lihatnya. Kemudian ini matic-nya udah Tiptronic karena udah pedal shift juga ya, dan masih handbrake manual ya, belum kayak rivalnya yang udah elektrik. Dan ini dilapisi kulit aja. Konsol boxnya dalam ya, gede sih, wajar dengan ukuran rata-rata. Ada juga sandal tangan yang lumayan lah, ini nyaman juga dipakai, bahannya kulit yang sama. Cuma ini salah satu kelemahan dari Fortuner ya, ini Oscar-nya ya, kulitnya ya, suka ngelupas ini ngelupasnya juga. Ini kebetulan waktu di bengkel ini bersama juga di jok kulit ini sebelah ini. Nah, robek ini udah mulai kena ngajin. Jadi terus terang memang lebih nyaman jok kulit ini dibanding versi Fortuner sebelumnya, tapi ya kurang awet deh jadinya. Oh ya, ini juga ada electric seat nih. Kemudian ya desain kursinya ini saya suka nih, jujur. Dia punggungnya nyaman ininya tebel. Nyaman pokoknya dibanding yang Fortuner sebelumnya, dan jok kulitnya nyaman memang. Cuma kelemahannya kan kalau Old Fortuner ininya bisa dimaju mundurin ya. Ini cuma naik turun aja. Nah, headrestnya. Kemudian ini bagian sabuk pengamannya udah naik turun juga.
Mungkin itu aja sih yang bisa saya jelasin tentang interior depan dari All New Fortuner. Mari kita lanjut ke kursi belakang. Kita udah di baris kedua dari All New Fortuner ini ya. Yang pertama, jok kulitnya sama persis di depan, jadi cukup nyaman juga ini. Kemudian headrestnya ada 3, buat berbatakan juga ada. Sabuk pengaman juga ada 3. Ini untuk yang tengah dari sini rapi ya, di atas plafon. Kemudian untuk tinggi saya yang 180 cm ini, kaki bisa masuk ke baris pertama, nyaman dan bisa disenderin dengan cukup rebah ya, besar sekali. Nah, kemudian untuk penyimpanannya ini ada tempatnya HP nyimpan karena ada cas 12 volt di sini, tapi adapternya harus pasang sendiri. Kemudian ada seatbelt pocket, ada hanger buat bawaan Anda yang maksimal 4 kilo di sisi driver maupun di sisi passenger. All auto ya, windownya udah auto otomatis ini naik turun, disertai dengan anti cepit. Nah, kemudian ada hanger juga buat baju di kanan kiri, udah model lipat juga ininya hand grip. Ini uniknya Fortuner, ada tulisan Fortuner di sini di kanan kiri pintu, dan ini sandaran tangan. Sandaran tangannya ini enak dan ada cup holder juga 2. Nah, buat orang bos-bos pejabat tinggi zaman-zaman now ya. Kemudian untuk baris ketiga bisa lipat banter sambal. Ya, langsung saja. Ada pirnya jadi mudah untuk dinaikkan. Ini juga ada AC ya, triple blower ya, karena di baris kedua di baris 3. Improvementnya adalah sekarang udah ada layar LCD yang menunjukkan kipasnya berapa, 1, 2, dan ada mode autonya meskipun derajatnya ke depan. Harusnya sih dikasih dual zone lagi di sini ya, biar suhunya terpisah dengan depan, tapi ya udahlah, ini cukup improvement juga, di kelasnya nggak ada yang seperti ini. Kemudian lampunya juga LED dari Toyotanya, dan ada TV yang saya jelaskan tadi, tapi kualitasnya sangat kurang malah, gak sesuai standar 2016 apalagi 2022. Mari kita lanjut ke baris ketiga. Buka dulu. Seperti yang kalian lihat, saya udah di baris ketiga dari All New Fortuner ini, dan yang saya rasakan adalah ruang kepala yang sempit sekali. Tinggi saya 190 cm dan ini bisa dilihat natap. Karena desain atapnya yang floating, meski kurang nyaman buat yang setinggi saya. Ini lebih cocok buat orang yang di bawah 170 cm. Padahal ini luas kaki ini lumayan, bahkan dibanding dengan LSUV ini lebih baik memang. Namun kalau kalian memang cari mobil 7 keluarga buat kenyamanan seluruh baris, mobil ini bukan pilihannya. Kemudian ini bisa sandarannya bisa dinaik turunkan. Ini paling tegak dan ini paling rebah. Sandaran kepala juga bisa ditaik turunkan. Ada pegangan tangan, hand grip, terus kemudian AC baris ketiga ini biar tetap nyaman, tetap sejuk di sini. Cup holder 2 biji, satu di kanan, satu di kiri. Nah, ini lampunya halogen sendiri, pada yang lain udah LED. Ada sabuk pengaman kanan kiri juga. Nah, sekarang ayo kita test drive. Kali ini kita test drive Toyota All New Fortuner 2016 sekaligus owning experience ya. Saya telah memiliki mobil ini beli baru 2016 hingga tahun 2022. Rasa mobil ini jauh meningkat, rasa berkendaranya lebih fun to driving lebih baik dibanding old Fortuner yang lama. Karena sekarang udah bisa ini ya, maju mundurin ya, akhirnya bisa maju mundur, naik turun, tilt and telescopic steering wheel, terus electric seat ya. Kalau di sebelumnya kan hanya versi bensin, kali ini versi diesel juga electric seat. Terus kemudian ada pedal shift buat mainan, sama Tiptronic 6 speed ini juga bisa buat mainan. Kemudian rasa berkendara ya, pertama mobil ini lebih keras dibanding Fortuner yang lama, itu langsung terasa lebih keras namun lebih stabil. 50-50 ya, buat driver oriented mobil ini lebih driver oriented. Tapi kalau bicara comfort oriented, lebih nyaman Fortuner yang lama. Terus kemudian pandangan ya, ini namanya juga SUV ladder frame ya, pandangannya sangat luas, lihat segala arah pasti kelihatan. Meskipun somehow sebagai ada beberapa orang yang memiliki trauma klaustrofobik itu agak nggak suka sama desain dashboard ini, padahal keren aslinya dashboard ini. Kemudian mobil ini juga mesinnya itu 2GD ini memang memberikan rasa berkendara yang sangat luar biasa ya. Dalam kondisi standar tanpa remap sekalipun, 2GD ini cukup enak, responsif.
turbo lagnya cukup minim, dan selain itu juga kalau mau irit bisa irit, mau ngebut bisa ngebut. Kita lari 100-120, RPM-nya cukup rendah. Meskipun bukan gearbox-nya ini 6 speed ya, karena di rivalnya itu di kelasnya itu ada yang 7 speed, ada yang 8 speed, tapi ini 6 speed buat saya sudah sangat cukup, sangat panjang gearnya ini. Lari 160-180, gila, RPM-nya masih di bawah 3000, heran saya. Tapi ya memang panjang gearboxnya, makanya tuh mobil ini mumpuni sekali untuk di remap, di upgrade mesin. Gearboxnya sudah mencukupi untuk menahan horsepower yang lebih besar dari mesin standar. Kemudian untuk kekedapan kabinnya, mobil diesel ya, jadi suara dieselnya Toyota ini masih kedengeran ke dalam, padahal di kelasnya ada yang lebih kedap dari mobil ini secara mesin ya. Kalau saya ngomong road noise, wind noise itu minim sih, karena wind noise seperti di talang air ini 120 baru mulai kedengaran. Namun kalau kita lewat jalan beton, jalan Trans Jawa kan tolnya beton gitu ya suara dengungnya itu masih agak masuk. Kalau kalian masih menggunakan ban HT gitu, masih ban standarnya itu oke, masuk. Lebih kedap lah daripada ban AT, kan banyak orang ganti ban AT ya. Rasa berkendaranya yang pertama jauh lebih responsif dibanding Fortuner lama. Gas dikit, colek dikit udah naik terus gitu. Tapi negatifnya di Fortuner ini adalah versi 2016 yang awal ini belum ada revisi ya dari Toyotanya, karena versi facelift tahun 2020 kemarin ada penggantian ECU, sehingga kalau waktu idling atau jalan posisi D gini dia RPM-nya lebih rendah dari ini. Jadi ini kalau masuk D misalnya, ini kita berhenti ya N, habis itu kita masuk D, ada hentakan jeduk gitu rasanya. Jadi RPM-nya terlalu tinggi, idlingnya kurang halus kalau dibuat macet-macetan, akhirnya berpengaruh pada remnya yang lebih cepat habis ya kampasnya ya. Tapi ini saya pakai selama berapa tahun? 6 tahun ya, 2016 sampai 2022. Udah jalan 76.000 km, selalu servis di bengkel resmi. Minusnya kelemahan pertama dari Fortuner ini servo AC. Servo AC ini kemarin kilometer 40.000 saya kena. Untungnya di kilometer 40.000 saya kena ya, jadi masih garansi dari Toyota Astra. Kalau nggak garansi, kenanya biayanya 1,5 juta. Servo AC itu adalah kayak termostat gitu sistemnya, jadi dia yang mengatur panas dinginnya AC. Jadi ketika ini sudah suhu saya set 24 derajat ya, yang keluar itu udara hangat, itu servo AC-nya artinya kena. Itu juga penyakit itu juga ada di Innova Reborn, cuman hoki-hokian ya, kadang ada yang kenanya masih di bawah 40.000, kadang ada yang udah habis garansinya baru kena gitu. Itu pertama. Yang kedua ya ini yang tadi saya jelaskan, Oscar-nya Fortuner baru ini lebih lembut daripada, bukan Oscar ya, kulitnya itu lebih lembut daripada Fortuner yang lama, lebih enak digenggam, terutama setir, joknya, tapi mudah mengelupas dibanding Fortuner yang lama. Fortuner yang lama itu saya punya itu hingga saya jual 2016 itu belum terkelupas sama sekali, masih bagus jahitan setirnya, bahkan sekarang yang beli teman saya itu masih bagus ininya, belum di retrim. Ini kemarin 2020 belum covid ini udah ngelupas, dan ngelupasnya itu di bengkel juga, bukan pas kejadian pas saya nyetir. Jadi ya kadang ada jengkelin, tapi ya gimana, kata orang bengkelnya memang sering kelemahannya itu, ya mau diapakan lagi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, remnya Fortuner ini yang depan, dia dari pihak Toyotanya bilang ini adalah kaliper terbesar di kelasnya. Iya, rem depannya. Nah, namun di Fortuner 2016 awal ini rem belakangnya masih tromol ya, belum rem cakram. Jadi ini sering minusnya di ini, rematching brake. Jadi cakramnya itu tidak bundar, cakramnya itu bergelombang. Kalau pengemudinya tuh, drivernya itu atau pemilik sebelumnya itu suka suka rem mendadak. Jadi kemarin ini ceritanya kilometer 70.000 ini dari baru belum gunakan di kawas rem ya. Jadi kilometer 70.000 saya ganti bannya Fortuner kan kalau udah 5 tahun kan ban pecah-pecah ya. Oh, getar ini peleknya. Terus peleknya juga saya ganti pakai variasi ya, yang NKRPF tadi getar. Masuk ke sporing nggak apa-apa, masuk ke bengkel kaki-kaki nggak apa-apa katanya.
terus coba sama akhirnya pihak Astranya nyarankan saya untuk di rematching brake itu dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, lama sekali pokoknya pengerjaannya tuh. Yaitu rematching brake itu kaliper depan cakramnya tuh di sama ratain tengah-tengah dan pinggiran kanan kiri gitu ya. Biayanya nggak besar sebenarnya, cuma 250.000, cuma pengerjaannya lebih lama daripada servis berkala. Hasilnya getarannya hilang, luar biasa. Hal yang yang sekiranya sepele gitu kan, maksud kita kan daripada rematching brake kan sekalian ganti kampas rem aja, ternyata enggak. Rematching brake ini berpengaruh pada handling mobil. Akhirnya getarannya hilang. Itu aja sih 3 poinnya itu yang saya sempat simpulkan. Untuk meminang Fortuner 2016 ini saya cerita aja sih. Kemarin tahun 2021 ya, waktu Covid itu saya berniat untuk menjual mobil ini karena tertarik untuk meminang Fortuner baru. Saya lihat iklan itu pasarannya itu di antara 365, 360, bahkan saya sempat menawarkannya ke showroom itu hanya berani 350 untuk meminang mobil ini. Akhirnya saya nggak jual. Kemudian tahun ini 2022 kemarin teman saya tuh beli Fortuner persis seperti ini, VRZ diesel hitam tahun 2016, tapi kilometernya lebih jauh, kilometer 85.000 sekian lah. Dia beli 380. Saya kaget, tahun lalu Fortuner saya itu ditawar paling tinggi itu 350, bahkan di pasarnya kan 365, 360 gitu. Ini malah di atas lagi, 20 juta di atas itu, 380. Harusnya kan tiap tahun harga mobil itu turun ya, ini malah naik. Mungkin ini mobil ini harganya naik karena euforia mobil diesel ya, karena sekarang ini kan lagi rame ini orang-orang main mobil diesel buat di remap, buat dimodif, terus ada juga yang buat gengsi. Pamornya naik ini Fortuner pokoknya di kelas ini mobil ladder frame SUV ini lagi naik pamornya, harga secondnya malah naik. Itu sih yang saya ketahui tentang mobil ini. Dan pajaknya mobil ini tuh sekitar antara 5,5-an lah untuk pajak Jawa Timur. Untuk Jakarta kemarin teman saya tuh 2016 itu juga pajaknya di sekitar 6,2, 6,3an. Kalau progresif tentu saja lebih mahal dari itu ya. Terima kasih telah menonton video review kali ini. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian. Tolong di like ya atau di subscribe, terserah salah satu atau keduanya juga nggak apa-apa. Mungkin karena euforia diesel ya. Copot. Jangan lupa tidur siang,